Selamat berjumpa kembali bersama channel saya ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang auto login jaringan WMS dari WiFi-ID. Tentu teman-teman sudah banyak yang tahu jaringan WMS itu seperti apa. Di jaringan WMS itu belakangan ini sering meminta login ulang. Jadi ketika mau minta login ulang itu kita harus memasukkan username dan passwordnya. Nah, untuk menghindari atau untuk membuat koneksinya agar tidak terputus atau agar tidak meminta login ulang, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang auto login WMS WiFi-ID menggunakan MikroTik. Jadi di jaringan MikroTik ini bisa dibuat agar koneksi WMS tidak meminta login lagi, seperti itu. MikroTik yang saya pakai adalah seri RB941 yang sudah ada wirelessnya. Di konten video saya yang sebelumnya itu banyak yang bertanya atau banyak yang komentar itu scriptnya ini sudah tidak bisa dipakai lagi alias sudah tidak work. Tapi saya tegaskan sampai hari ini, sampai saat ini, script yang pernah saya upload di video saya yang sebelumnya itu masih bisa dipakai. Jadi saya akan coba jelaskan di sini lebih rinci lagi agar teman-teman bisa mengerti dan bisa menggunakan script ini. Tanpa panjang lebar lagi, saya akan buka Winbox-nya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah terhubung MikroTik saya ke komputer saya atau ke laptop saya. Di sini saya sudah setting standar, artinya sudah setting dari awal. Di laptop saya atau komputer saya terhubung ke Ether 4. Jadi ini Ether 4 saya. Nah, perlu teman-teman ketahui untuk mengambil jaringan WMS. Jadi di sini teman-teman di WLAN-nya ini atau di wireless-nya ini harus diganti MAC address-nya. Jangan memakai MAC address bawaan dari MikroTik-nya. Kenapa seperti itu? Agar MikroTik atau jaringan kita bisa terkoneksi ke jaringan WMS-nya, seperti itu. Di sini saya sudah ganti MAC-nya, MAC address-nya. Kemudian untuk settingan wireless-nya, ini karena saya memakai jaringan 2,4 GHz, jadi seperti ini aja. Dibiarkan default-nya. Kemudian frekuensinya saya pilih yang manual power. Kemudian country-nya saya pakai Indonesia. Kemudian teman-teman di sini langsung saja di-scan seperti itu. Jika sudah ketemu jaringan WMS-nya atau SSID dari WMS teman-teman, langsung saja di-connect. Karena saya sudah terkoneksi ke jaringan WMS saya, jadi saya tidak akan connect lagi. Nah, selanjutnya teman-teman di sini harus sudah menambahkan DHCP kliennya itu di WLAN. Karena kita memakai untuk koneksi internetnya itu mengambil dari sumber internetnya itu mengambil dari jaringan WLAN-nya atau jaringan wireless-nya. Gitu. Kemudian di sini di IP, kemudian ada firewall-nya, ingat ditambahkan NAT, kemudian DNS-nya itu diisi DNS Google saja. Kemudian allow remote request-nya ini harus dicentang. Rasanya teman-teman sudah paham untuk settingannya ini. Nah, langsung saja kita akan setting ke scriptnya langsung agar teman-teman paham dan teman-teman bisa menggunakan script auto login WMS ini. Nah, di sini scriptnya masih sama seperti yang pernah saya upload di video yang saya sebelumnya. Di sini saya hanya menjelaskan lebih detail lagi bagaimana cara mengedit script auto login WMS ini. Karena banyak teman-teman yang masih gagal atau masih tidak bisa terkoneksi
atau tidak bisa berjalan auto loginnya seperti itu. Nah, sebelumnya saya akan buka dulu apa namanya, Mozilla-nya kan teman-teman. Saya akan buka dulu Chrome ya. Nah, Google Chrome. Atau saya buka Firefox juga bisa. Ini Google Chrome ya. Saya buka dulu Google Chrome-nya untuk mendapatkan URL dari halaman login WMS-nya. Jadi saya akan ketik di sini bintang bukan 8.8.8.8, dan enter. Nah, di sini sudah mengarah atau sudah masuk ke URL halaman login WMS-nya ya teman-teman ya. Langsung saja kita copy ini URL-nya. Kita copy, kemudian kita masukkan di sini di scriptnya. Ini scriptnya teman-teman ya, jangan sampai berbeda. Nah, kita masukkan di sini, kemudian kembali lagi ke Google Chrome-nya, kita klik kanan, kemudian view page search. Nah, view page search ya. Kemudian kita buka view page search-nya. Nah, di sini terlihat kita cari yang ada kode WMS. Ini dia, @WMS ya. @WMS ini kalau tidak salah itu di urutan nomor 63. Ini ya teman-teman ya, urutan nomor 63. Jadi di sini ada kode @WMS titik, ini adalah kode area biasanya teman-teman. Nih. Jadi kita copy dulu ini. Kita copy, kemudian kita masukkan ke scriptnya. Jadi, nah di sini saya jelaskan lagi untuk local username-nya ini adalah username dari WMS kita atau WMS saya. Kemudian di belakang username ini kita isi titik, kemudian isi kode. Kode ini maksimal 4 digit teman-teman ya. Maksimal 4 digit, boleh 3 digit boleh, minimal lah 3 digit kita pakai. Kalau di sini saya pakai 4 digit. Di sini harus kombinasi antara huruf besar, kemudian huruf kecil dan angka. Nah, di sini saya memakai ini ODH3. Kemudian boleh ini bebas, pokoknya tidak harus sama seperti yang saya buat di sini. Jadi misalnya kita buat di sini coba, jadi C-nya besar, O-nya kecil, B-nya kecil boleh, kemudian ini pakai angka yaitu 4. Coba kan, nah seperti itu. Kemudian baru di sini di belakang kode ini kita paste yang kita copy di sini. Ini kita copy, kemudian paste di sini. Paste, setelah itu kan sudah. Nah, kemudian untuk lokal passwordnya kita isi dengan password dari WMS teman-teman. Jadi jika WMS teman-teman itu tidak menggunakan password atau username-nya sama dengan passwordnya, jadi teman-teman harus buatnya sama. Jadi ini dengan ini harusnya sama, seperti itu. Jadi biasanya itu di WMS ada yang menggunakan password, satu password atau satu username, passwordnya juga sama. Jadi kita samakan saja untuk username dan passwordnya. Nah, setelah itu kita lanjut ke GWID-nya. Nah, untuk GWID kita lihat di URL login page-nya. Nah, ini dia ya. Di GWID itu ada ini, kemudian kita paste di sini. Kemudian untuk WLAN ID. Nah, WLAN ID kita lihat di URL-nya lagi, ada ini dia WLAN. Nah, ini dia WLAN ya. Ini WLAN, kita copy sampai di sebelum dan atau sampai sesudah nama WMS teman-teman. Ini kita copy, kita masukkan di sini. Jadi untuk menempel atau mempastenya usahakan benar-benar pas, jangan sampai ada spasinya teman-teman. Nah, seperti itu. Dan jangan sampai ini terhapus, titik duanya ini jangan sampai terhapus. Jadi ini untuk mengeditnya ini harus hati-hati sekali agar bisa script ini berjalan sesuai dengan fungsinya. Kemudian untuk local session ID-nya, teman-teman bisa lihat di sini ada dan session ID, berarti ini dia session ID-nya.
sampai di sebelum dan. Nih di URL-nya juga kelihatan teman-teman, kita copy. Kemudian ini ada local session ID, kita paste di sini ya. Ingat jangan sampai spasinya ada spasi atau terhapus tanda tanda petiknya ini ya. Nah ini setelah ini local session sudah diganti, kemudian teman-teman langsung copy saja scriptnya ini. Jadi ini kita copy. Mengkopinya juga harus hati-hati, jangan ada spasi dan jangan sampai ada yang terhapus atau jangan sampai ada yang ketinggalan, seperti itu ya. Selanjutnya kita masukkan ke Winbox-nya. Jadi Winbox, setelah masuk ke Winbox, cari yang namanya sistem IP, kemudian bukan di IP ya, kita cari sistem, setelah sistem script. Nah, script kita tambahkan scriptnya. Nah, untuk scriptnya ini kita isi nama sesuai dengan yang di belakang untuk ini schedule-nya nanti. Jadi kalau saya di sini memakai, nah di sini sudah ada keterangannya, save ke sistem, script, save dengan nama script WMS, kan seperti itu. Jadi kita ganti atau kita isi script WMS. Nah, setelah itu ini down request permission-nya kita centang, kemudian untuk script yang sudah kita copy tadi di sini, kemudian kita paste di sini, paste. Nah, kemudian setelah ini dipaste kita apply. Nah, ingat ini namanya ini. Kalau teman-teman mau rubah, contohnya saya di sini rubah ya. Untuk nama scriptnya, jadi saya rubah WMS gitu aja ya. Nah jadi saya akan copy ini namanya, copy, apply dan oke. Nah untuk schedule-nya di belakang run ini kita ganti WMS sesuai dengan nama script yang kita buat di sini. Ini teman-teman, ini harus disamakan dengan yang di sini, berarti kita rubah WMS seperti itu ya. Nah kemudian kita copy ini sampai di titik 2 ini, copy. Setelah itu ini di oke saja. Setelah itu kita masuk ke sistem, kemudian ke schedule. Nah, di schedule kita tambahkan schedule-nya. Nah, ini nama schedule-nya boleh-boleh saja, tidak harus sama ya, bisa diganti sesuai dengan keinginan. Untuk start time-nya kita isi startup, kemudian untuk intervalnya kita rubah menjadi 10 detik. Nah setelah itu kita copy ini, setelah di copy kemudian kita paste di kolom scriptnya ini. Paste, sudah. Ingat jangan sampai ada spasi atau jangan sampai ada yang ketinggalan waktu mengkopinya ya. Kemudian apply dan oke. Nah sudah terlihat run account. Saya akan coba di sini bing spasi google.com. Nah di sini masih formulir belum jalan. Nah ini sudah jalan teman-teman. Nah jadi saya ulang ya teman-teman ya. Saya hapus dulu ini. Sudah, saya rilis dulu IP DHCP client, saya rilis dulu. Nah setelah saya rilis, jadi di sini akan tidak ada hostnya, di sini juga akan time out. Nah saya coba login lagi di browsernya atau di Google Chrome, dia akan meminta login. Nah di sini sudah login lagi. Meminta login artinya koneksinya belum ada, koneksi internetnya belum masuk, mau test speed juga tidak bisa, mau apa juga belum bisa karena kita belum masukkan username dan passwordnya. Nah, setelah itu ini scriptnya saya sudah masukkan ya. Nah saya akan tambahkan schedule-nya saja. Di sini startup, kemudian di sini intervalnya saya kasih 10 detik. Saya paste di sini. Nah, ini di terminalnya atau di ping google.com-nya masih admin prohibited ya. Saya tidak bisa bahasa Inggris dengan lancar teman-teman ya, maklum saja. Setelah itu saya akan apply untuk schedule-nya ini. Oke. Di sini sudah terlihat run account-nya belum berjalan.
Nah, ini setelah berjalan 1, di sini kemudian berjalan menjadi 2. Tunggu dulu. Nah, di sini sudah terkoneksi, teman-teman. Ini sudah ada koneksinya. Artinya ini sudah berhasil untuk auto loginnya. Kita tes speed di sini. Sudah masuk, teman-teman ya. Nah, ini sudah bisa berfungsi scriptnya. Scriptnya ini sekali lagi saya tegaskan ini masih work seperti itu ya. Jadi saya coba lagi rilis DHCP kliennya, atau saya coba logout di sini ya. Saya coba logout WiFi. Ini logoutnya berhasil. Nah, di sini pasti adminnya atau RTO, teman-teman. Tunggu dulu beberapa detik, akan berjalan lagi, koneksinya nyambung lagi, teman-teman. Cek, sudah nyambung. Kita buka saja channel saya, teman-teman ya. Sebentar, bukan. Nah, ini saya buka YouTube-nya, sudah bisa, teman-teman. Seperti itu. Nah, jika saya rilis lagi, coba biar bisa apakah berjalan scriptnya ini, berfungsi atau tidak scriptnya ini, kita uji lagi. Bentar, saya cek YouTube-nya dulu, channel saya. Ini kita masuk ke video. Nah, ini dia, ini yang saya bahas kali ini ya, teman-teman ya. Ini yang saya bahas. Di sini banyak sekali teman-teman yang berkomentar, bisa berfungsi apa enggak, atau masih work apa enggak. Ada yang bilang ini sudah tidak work lagi. Nah, sampai saat ini saya coba dan saya pakai, script ini masih berjalan, teman-teman. Nah, ini ada, lihat scriptnya nggak bisa jalan, RTO sudah mengikuti tutor. Nah, jadi teman-teman itu memasukkan scriptnya ini harus benar-benar teliti sekali, jangan sampai ada ketinggalan atau jangan sampai ada spasi seperti itu ya. Nih, ini untuk kode ini bebas, teman-teman. Jadi ini kode ini bisa menggunakan 3 digit huruf angka atau 4 digit bisa, minimal lah 3 digit biasanya, teman-teman. Nih, pasti terhubung, teman-teman. Jadi saya coba rilis lagi di sini, teman-teman lihat lagi ya. Saya coba ulang lagi, buka terminalnya, ping spasi google.com, saya enter. Nah, dia masih mendapatkan koneksi. Saya akan coba rilis lagi DHCP kliennya. Saya rilis, di sini sudah tidak berjalan, di sini sudah RTO, kemudian di sini run count-nya berjalan 20, 21, sudah 21, kemudian di sini jadi 4. Karena sudah 3, lihat sudah berfungsi ini, artinya sudah connect ini internetnya. Jadi saya tegaskan lagi, script ini masih berfungsi sampai saat ini. Jadi teman-teman, jika teman-teman masih gagal, berarti teman-teman itu belum pas untuk mengedit scriptnya, seperti itu. Jadi mohon diperiksa lagi agar scriptnya benar-benar diedit sesuai dengan script yang saya sudah cantumkan di sini ya, teman-teman ya. Sekali lagi, buat teman-teman yang minta request untuk dijelaskan atau mau minta pencerahannya, jadi seperti ini saya jelaskan di sini lagi agar teman-teman bisa mengerti. Seperti itu, teman-teman. Untuk scriptnya teman-teman bisa download di video ini, di video yang saya ini ya. Di sini saya sudah sediakan untuk script downloadnya. Ini dia di sini. Nih, teman-teman bisa download di sini. Itu ya, teman-teman ya. Jadi saya tegaskan lagi, script ini masih berfungsi untuk WMS, untuk WiFi ID juga masih berfungsi. Saya juga masih pakai sampai sekarang ini dan normal-normal saja. Mudah-mudahan script ini bisa dipakai untuk selanjutnya atau untuk seterusnya. Jadi jika ada update atau jika ada
perubahan untuk script WMS ataupun YPID, saya pasti akan mengupload script ataupun script WMS ataupun script YPID-nya. Itu saja teman-teman ya, rasanya sudah jelas. Dan semoga teman-teman yang belum berhasil atau yang masih gagal menggunakan script ini sudah bisa menggunakan lagi setelah video saya yang ini ya. Oke, rasanya sudah cukup jelas. Tanpa panjang lebar lagi, saya akan akhiri. Terima kasih sudah berkunjung ke channel saya. Buat teman-teman yang lainnya, jika belum subscribe atau belum dukung channel saya ini, saya mohon agar dinyalakan lonceng notifikasinya, kemudian subscribe dan like video saya ini. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu.